Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam keadaan sehat wal afiah dalam suasana Ramadan, yaitu sepertiga kedua yang merupakan ausyatuhu maghfiratun, yaitu di tanggal-tanggal belasan ini, yaitu ada pengampunan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat ampunan Allah di bulan Ramadan tahun ini, dan disampaikan lagi tahun yang akan datang Ramadan yang amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat pertolongan beliau, kita semua dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah, beberapa hari yang lalu kita sudah mengenal sosok seorang wanita yang suci dalam keadaan jahiliyah, dipanggil wanita yang suci, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang mana beliau menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita lanjutkan bagaimana kemuliaan Khadijah atau Sayyidah Khadijah annaha radhiyallahu ta'ala anha min afdhalin nisa'i ahlil jannah. Subhanallah. Dilanjutkan setelah beliau itu dan mendapat suami, ya, seorang yang mulia, paling mulianya manusia dunia akhirat, Sayyidul Anbiya ul Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena memang Siti Khadijah adalah wanita yang suci, yang mulia gitu, ya. Diriwayatkan juga annaha radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Siti Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, mudah-mudahan Allah ridha anha darinya, yaitu min afdhalin nisa'i ahlil jannah, yaitu paling sempurnanya atau afdalnya perempuan penduduk surga, ahli surga. Di majaan Ibni Abbas radhiyallahu anhu magal, sebagaimana datang riwayat ini dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, misanan sepupu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhuma dari keduanya. Qala, beliau berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khutatin. Khatta ini menulis siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ardi, di tanah gitu, ya, nulis. Arba'ata khattat, yaitu 4 tulisan. Qalah, dan Nabi Muhammad bertanya pada sahabat, atadaruna ma hadza? Tahu kamu artinya apa ini? Jadi setelah Nabi ini menulis itu, ya, terus tanya pada sahabat, tahu kamu apa ini yang saya maksud, kata Nabi. Qalu, sahabat berkata semuanya kompak, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya, engkau wahai Nabi Muhammad, Anda a'lam, yang paling mengetahui. Faqala Rasulullah SAW, dan Nabi bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu bintu Mazahim imra'atu Fir'aun. Allahu Akbar. Rasulullah menjawab dari pertanyaan sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi menjawab, bersabda, afdhalun nisa'i ahli jannah, paling sempurnanya atau paling afdalnya, paling utamanya, yaitu perempuan ahli surga, satu, Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri Nabi, Khadijah bintu Khuwailid, dipuji oleh Nabi. Wa Fatimah bintu Muhammadin, dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Wa Maryam bintu Imran, dan Sayyidah Fatimah bintu Muhammad dan Sayyidah Maryam, maaf, ya. Yang paling utamanya perempuan ahli surga itu adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin, dan Sayyidah Fatimah bintu Muhammad, wa Maryam bintu Imran, dan Sayyidah Maryam bintu Imran.
Wa Asyah bintu Muzahim dan Sayyidah Asyah bintu Muzahim imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah, kenapa ya? Subhanallah. Ya kalau kita ceritakan satu-satu ini adalah panjang ya. Ini adalah Nabi Muhammad menulis, yaitu perempuan yang paling utamanya perempuan di surga, penduduk surga itu Siti Khadijah. Itu peringkat pertama. Subhanallah ya. Kenapa? Ya kita tahu bagaimana Siti Khadijah mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan suka dan duka. Ketika Nabi Muhammad berjuang di Mekah, dia mengatakan 10 tahun di Mekah atau 11 tahun di Mekah, kurang lebih ya, 10 setengah tahun atau 11 tahun Nabi itu di Mekah. Itu sebelum mendapat risalah Nabi itu, bagaimana yaitu cacian orang kafir kepada Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya, itu bersama Siti Khadijah. Bersama Siti Khadijah membela Nabi, hartanya diberikan pada Nabi, rela hidup susah dengan Nabi. Allahu Akbar kabira. Ini perempuan apa ini ya? Tidak pernah mengeluh, terus mendorong terhadap perjuangan Nabi. Tidak pernah dia itu merasa bosan, yaitu untuk bersama Nabi. Sampai detik-detik Nabi mau mendapat risalah pada usia 40 tahun, maka Siti Khadijah yang memberi dorongan pada Nabi. Bahkan Nabi yang sering menyepi di Gua Hira, tidak pulang di Gua Hira, maka Siti Khadijah yang itu melengkapi keperluan Nabi, ngirim makanan pada Nabi, ngirim baju pada Nabi, dan lain sebagainya. Subhanallah ya. Ini adalah wanita yang perlu kita tiru kesabarannya, ketabahannya, yaitu membantu perjuangan Nabi Muhammad sehingga Islam sampailah kepada kita. Alhamdulillah. Setelah itu kita hanya Sayyidah Khadijah ya. Siti Fatimah lain lagi bahasanya. Ya, wanita suci juga ya, adalah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat julukan yaitu Fatimah, yaitu juga dapat julukan ibu daripada ayahnya. Wah ya apa ya, membantu Nabi, Ummul Batul yang suci, wanita yang tidak pernah menstruasi, tidak pernah haid, dikatakan al-batul kan tidak pernah. Subhanallah, wanita tidak pernah haid tapi punya anak. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya putra Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Padahal kalau menurut ilmu medis, kata dokter, orang wanita tidak haid itu, tidak menstruasi itu adalah tidak akan punya anak. Tapi ini Masya Allah lain, tidak sama ya dengan wanita itu Sayyidah Fatimah. Yang ketiga adalah Sayyidah Maryam bintu Imran. Sayyidah Maryam bintu Imran itu adalah ibunya Nabi Isa. Panjang ya kalau kita kisahkan ya. Wanita suci juga ini, yang tidak pernah bertemu dengan orang laki-laki. Pintu kamarnya aja 7 untuk menempuh ke kamar Sayyidah Maryam itu ya. Punya putra Nabi Isa. Wa Asyah bintu Muzahim imratu Fir'aun, dan Sayyidah Asyah bintu Muzahim imratu. Dan istrinya Fir'aun kok sebaik-baiknya wanita di surga. Asyah ini adalah, perlu kita catat, beliau adalah wanita yang beriman pada Nabi Musa, beriman pada Allah dan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika di tengah-tengah suaminya yang kafir, suaminya yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Tetap dia beriman. Ya apa ya? Apa? Kekuatan, ketabahan, keteguhan imannya. Tidak goyah. Walaupun dia adalah dalam kencetan, dalam naungan, dalam siksaan, dalam bukan perhatian, dalam pengawasan daripada suami yang kafir, yaitu Fir'aun. Itu panjang ya. Sehingga disebut oleh Nabi, ini paling utamanya wanita ahli surga, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Fatimah binti Rasul,
Sayyidah Maryam binti Imran dan Sayyidah Asyah binti Musahim, ya, Imratu Fir'aun. Ihtasasaha bisalamillahi ta'ala alaiha. Kembali lagi pada Siti Khadijah. Kembali lagi pada keistimewaan Siti Khadijah, yaitu khusus buat Siti Khadijah. Bisalamillahi ta'ala alaiha. Mendapat salam dari Allah SWT Siti Khadijah. Allah kirim salam kepada Siti Khadijah. Allahu Akbar. Allah pencipta langit dan bumi. Rabbuna Rabbul Alamin. Kirim salam sama wanita ini. Subhanallah. Betapa mulianya Siti Khadijah. Faqad ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mendatangi siapa malaikat Jibril. An-Nabiy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, dan malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatkah ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sarabun fahidah hiya atatkah faqra'u 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni." Allahu Akbar. Kemuliaan apa ini, ya? Allah kirim salam pada Siti Aisyah, Sayyidah Khadijah. Wahai Nabi, ini Khadijah, qad atatka, akan datang kepada kamu, maka sungguh datang pada ma'aha inaun, yaitu membawa ina, sebuah tempat wadah, ya, fihi, di dalamnya, ya, di sini ada idamun au ta'amun, ada makanan, au syarabun, atau minuman. Jadi Sayyidah Khadijah ini bawa, kalau datang kepadamu membawa makanan dan minuman, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Dan kirim salam, ya, 'alaiha, atasnya, min rabbiha azza wa jalla, dari Tuhannya Sayyidah Khadijah azza wa jalla, yang maha perkasa dan maha agung, wa minni, dan dari aku, kata Jibril. Allah kirim salam. Betul. Setelah Siti Khadijah membawa makanan dan minuman pada Nabi, dipanggil Nabi, "Wahai istriku, ya fuadi, wahai jantung hatiku, Allah dan Jibril kirim salam kepadamu." Oh, subhanallah. Allah dan malaikat Jibril kirim salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira pada Khadijah, Sayyidah Khadijah, akan dibangunkan dibangunkan rumah di surga. Min qasabin, maaf, qasabin di sini ada yang mengartikan itu rotan, ya, tapi bukan rotan yang ada di dunia atau alang-alang seperti di dunia, tidak. La sahaba fihi wa la nasab, tidak kotor dan tidak capek di dalamnya, itu surga. Faqalat, setelah Sayyidah Khadijah mendengar salam Allah dan malaikat Jibril ini yang Nabi menyampaikan, faqalat, beliau berkata, innallaha huwassalam, Allah itu adalah, adapun Allah assalam, yang mempunyai keselamatan. Wa minallahi assalam, dan dari Allah itu juga keselamatan. Wala Jibril assalam, kepada Jibril juga yang menyampaikan salam atau keselamatan. Wa alaikassalam, dan kepada engkau wahai suamiku assalam, salam Allah wa rahmatullah, dan rahmat Allah wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu dan berkahnya Allah buat engkau wahai suamiku. Ini wanita yang luar biasa yang dapat salam dari Allah. Ini adalah wanita yang betul-betul istimewa ini. Rugi kalau perempuan-perempuan tidak kenal sama Siti Khadijah, ya. Pengabdiannya, mendorong pada suaminya, tidak pernah marah, tidak pernah marahi suami, ya, selalu nuruti. Kadang-kadang ada yang bertanya sama saya, Bib, suaminya Rasulullah, maaf. Ya, kalau kita kan suami-suami seperti kita ada kekurangan, maklum gitu, ya. Ya, itu kan Rasulullah. Jangan bertanya seperti itu. Ikuti, inilah Siti Khadijah, ini Sayyidah Khadijah, ya, yang betul-betul mengabdi kehidupannya untuk Islam,
mengabdi untuk Rasulullah, untuk Allah dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah berkah dukungan beliau, Rasulullah punya semangat gitu ya. Itu istri seperti itu ya. Sehingga Allah ya kirim salam buat Siti Khadijah. Wajib beri salam buat Siti Khadijah. Ngirim salam. Salamnya apa? Kabar gembira. Berikan kabar gembira. Kan dibangunkan surga. Rumah di surga. Dari rotan surga, bukan rotan dunia. Alang-alang atau ya, nasab itu ya. Nah, ini perjumpaan kita yang kedua. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang ketiga dan selanjutnya ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan mengisi ke ruang jiwa dan hati istri-istri kita untuk meniru bagaimana sikap Siti Khadijah, sifat Siti Khadijah, akhlak Siti Khadijah dalam menemani suami dalam keadaan suka maupun duka. Buka kurung, Nabi bersama Siti Khadijah banyak dukanya, bukan banyak sukanya. Karena Nabi akan dibunuh oleh orang kafir, Nabi dicaci oleh orang kafir, tapi Siti Khadijah menjadi perempuan yang selalu mendorong kepada kegiatan Nabi. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Hadanani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.